Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Indah Merdiana dari Prodi Ilmu Pemerintahan 19. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 3. Video kali ini akan membahas tentang Islam Nusantara. Apa sih Islam Nusantara itu dan bagaimana perkembangannya? Islam Nusantara ada dua versi, yaitu Islam di Nusantara atau Corak Islam di Nusantara. Nusantara sendiri sebenarnya nama lain dari negeri Indonesia, karena dulu sebelum bernama Indonesia yaitu Nusantara. Kata Islam Nusantara marak pada tahun 2015, pada saat Nahdlatul Ulama melakukan muktamar yang bertempat di Jombang, yang bertema menegakkan Islam Nusantara. Pada saat itu, Muhammadiyah juga melakukan muktamar yang ke-47 pada tahun yang sama di Makassar, dan jargonnya ialah meneguhkan Islam berkemajuan. Ada 4 teori besar Islam Nusantara. Yang pertama yaitu teori Gujarat India. Artinya ada teori yang menyatakan Islam itu datang dari pedagang Gujarat pada abad ke-13. Teori ini mempunyai data sebagai bukti karena cara beragama bangsa Nusantara itu sama dengan penduduk Gujarat. Nah, yang kedua yaitu teori Persia Iran. Pada abad ke-13, Islam muncul dari komunitas pedagang muslim yang ada di Persia. Orang Jawa ketika bulan Suro membuat yang namanya jenang suro pada 10 hari Muharram. Karena suro terambil dari kata Asyura. Kita disunahkan untuk berpuasa Asyura. Suro itu tradisi dan sebelum Muharram, jadi hari agungnya umat Syiah mengenang kematian Husain karena terbunuh. Umat Syiah di seluruh dunia keluar dengan menyakiti dirinya sendiri sebagai bukti penyesalan tidak bisa menyelamatkan Husain atas terbunuhnya, yaitu adanya hari raya Hordikum. Nah, kata para pakar tradisi, suro ini mirip dengan umat Syiah. Nah, yang ketiga yaitu teori Ka'bah atau teori Mekah. Di Indonesia diperkuat oleh Profesor Hamkah, dan ada konferensi internasional tentang sejarah masuknya sejarah Islam di Nusantara, yaitu di Aceh pada abad ke-7. Yang terakhir yaitu teori Cina, terbawa dari pedagang Cina yang berlayar ke Indonesia, kemudian terjadi asimilasi dan akulturasi budaya, kemudian masuk Islam. Proses masuknya pintu utama yaitu pada saat Islam masuk Nusantara bebarengan dengan meluaskan dagangannya. Indonesia memiliki selat yang strategis, yaitu Selat Malaka yang berbatasan dengan Sumatera, Malaysia, Singapura. Karena tempatnya yang strategis, setelah dari Selat Malaka ke Banten, Sulawesi, begitu cara menyebarkan agama di Nusantara. Tetapi jika di pelosok-pelosok masih belum, karena mereka masih mempercayai agama yaitu Hindu. Nah, Wali Songo asalnya bukan dari asli Indonesia, yaitu dari Timur Tengah. Mereka menyebarkan agama Islam dengan perkawinan budaya, yaitu dengan memadukan budaya lain tanpa menghilangkannya. Ada perkawinan budaya, pernikahan, perdagangan, dan tasawuf. Proses perkembangan Islam di Nusantara yaitu Islam datang di suatu tempat, memunculkan dua istilah, yaitu yang satu disebut Harbiyah, yang kedua Usriyah. Harbi itu Islam masuk dengan peperangan, karena wilayah itu dikuasai oleh tiran. Dulu Romawi banyak menguasai dengan pedang, dengan militer, dan rakyat ditindas. Dan Islam masuk untuk berdakwah, tetapi dihalangi atau dihadang, dan daerah ini disebut daerah Harbiyah, yaitu Eropa. Selanjutnya yaitu Usriyah, dengan kemudahan atau jalan damai dan perkembangannya merambat dan tidak langsung berkembang. Contohnya di Nusantara berdiri pertama kerajaan yaitu Samudra Pasai, dan di Jawa yaitu Kerajaan Demak, yang awalnya lembut dan kemudian cepat dan tidak ada gesekan darah karena sifat rajanya yang diwarnai. Jadi raja yang muslim selalu berkiblat dengan dai yaitu Wali Songo. Nah, yang terakhir yaitu Corak Islam.
Nah, corak Islam di Nusantara itu beragam dan unik karena di setiap daerah di mana orang tumbuh dan Islam menyentuh. Nah, di daerah tersebut sudah ada kebudayaan yang lebih dulu masuk dan berkembang, dan Islam akhirnya bisa menjadi satu dengan budaya tersebut dan tidak lantas menghilangkan kebudayaan tersebut, dan jika cocok mereka akan saling berkaitan satu sama lain. Sekian video dari saya. Bila ada salah kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.